Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa kabar saudara hari ini? Saya percaya Anda semua dalam keadaan yang luar biasa baik. Amin. Puji Tuhan, jumpa lagi melalui tayangan Berkat Tuhan hari ini. Dan dalam melalui tayangan ini Anda semua diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, kesempatan kali ini saya membagikan satu berkat firman Tuhan bagi saudara. Saya mengambil dalam 1 Samuel pasal yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-20. Tentunya semua orang pernah mengalami dalam hidupnya terluka atau mengalami luka hati. Atau bahkan mungkin ada di antara kita hari ini sedang menyimpan yang namanya luka hati. Nah, seseorang yang masih menyimpan luka hati atau yang suka menyimpan luka hati akan mengakibatkan hidupnya mudah putus asa, akan mengakibatkan hubungan dengan Tuhan ataupun dengan sesama juga itu menjadi rusak, membuat sukacita, damai sejahtera dalam hidup kita itu menjadi hilang. Apa yang menyebabkan orang bisa mengalami terluka atau bisa mengakibatkan luka hati? Ada banyak jawaban yang bisa kita temukan mengapa seseorang bisa mengalami luka hati, tetapi salah satu di antaranya adalah karena respon dan sikap hati yang keliru terhadap sesuatu hal yang menyebabkan seseorang bisa terluka. Masalah bisa berubah menjadi berkat, tetapi sebaliknya berkat pun bisa berubah menjadi masalah. Semua bergantung dari sikap dan respon hati kita. Nah, apa tandanya bahwa seseorang itu masih menyimpan atau memiliki luka hati? Sering tertuduh, ada rasa tidak aman, takut gagal, takut tertolak, kemudian suka memikirkan dan membicarakan hal-hal yang membuat hidupnya menjadi terluka. Tuhan Yesus mengasihi saudara dan saya. Tuhan bukan hanya menyelamatkan kita, tetapi juga Tuhan mau menyembuhkan dan memulihkan luka hati yang ada dalam hidup kita. Saya gambarkan hal ini. Ini adalah gambaran dari hati kita yang masih dalam keadaan yang sangat bagus. Kemudian dengan berjalannya waktu, mungkin kita mengalami yang namanya penolakan. Kita juga mungkin pernah mengalami yang namanya kekecewaan atau dikecewakan. Mungkin kita juga pernah mengalami yang namanya adanya penghinaan, mengalami perlakuan yang tidak baik yang menyebabkan kita trauma. Nah, hati kita yang tadinya utuh sekarang tinggal segini. Hati kita menjadi hancur, hati kita menjadi remuk. Tetapi kabar baik buat saudara dan saya, Tuhan mau memulihkan hidup kita. Tuhan mau menyembuhkan luka hati kita. Bagaimana kita dapat mengalami kesembuhan dan pemulihan dari Tuhan? Yang pertama, menyadari dan mengakui bahwa kita terluka dan kita sangat memerlukan pertolongan dari Tuhan. Berapa lama proses kesembuhan atau pemulihan itu terjadi? Semua bergantung dari sikap dan respon hati kita. Maka yang kedua, kita perlu datang kepada Tuhan di dalam doa, berdoa dengan tulus, berdoa dengan kerendahan hati, dan berdoa juga dengan iman. Tetapi sebelum saudara minta doa untuk kesembuhan dari Tuhan, maka kita perlu memastikan dulu bahwa kita betul-betul rela melepaskan apa yang membuat kita terluka. Kalau tidak, maka kita tidak akan pernah terlepas dari ikatan luka ini. Yang ketiga, melalui kasih karunia-Nya, saudara dan saya dapat mengampuni dan memaafkan. Kalau kita mencoba mengampuni dan memaafkan seseorang berdasarkan pada kemampuan kita, kita akan gagal. Lewat kasih Yesus kita dikasihi, lewat kasih Yesus kita diampuni dan diterima tanpa syarat. Sehingga dengan demikian lewat pengalaman kasih kita kepada Tuhan, itu akan membuat kita mampu mengasihi orang yang lain, bahkan orang yang membenci kita. Bahkan kita mampu untuk mengampuni dan menerima orang lain sebagaimana Tuhan telah mengasihi dan menerima kita sepenuhnya. Orang yang tidak mau mengampuni ibaratnya seperti orang yang minum racun, tetapi kita berharap orang lain yang mati. Pengampunan bukanlah pilihan, melainkan sebuah keputusan.
Memang bukan keputusan yang mudah yang akan kita lakukan ketika kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, tetapi keputusan itu sangat bisa kita lakukan dan kita kerjakan kalau kita bersandar penuh pada kasih karunia Tuhan, bukan pada kekuatan dan kemampuan kita. Yang keempat, miliki respon dan sikap hati yang benar. Jika fokus kita pada luka, maka kita akan terus menderita dan menderita. Tetapi jika fokus kita pada pelajaran yang akan kita dapatkan melalui peristiwa itu, kita akan sembuh, pulih, dan akan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ingat bahwa lidah bisa terluka bukan karena diinjak oleh kaki, tetapi karena apa? Karena tergigit oleh gigi kita. Sama halnya bahwa ada orang-orang yang berada di dekat kita, bukan untuk diizinkan Tuhan berada di dekat kita untuk melukai kita, tetapi sesungguhnya lewat mereka orang-orang yang berada di dekat kita, entah itu suami, entah itu istri, entah itu anak-anak, ataupun mungkin pemimpin kita di gereja, ataupun pemimpin kita di tempat kita bekerja, ataupun mungkin tetangga kita. Nah, semua orang itu dipakai oleh Tuhan untuk kemudian memproses kita menjadi, kita dipertajam, kita makin didewasakan, makin dikuatkan di dalam anugerah Tuhan. Itu bisa terjadi kalau kita memiliki sikap dan respon yang benar, sehingga manakala berikutnya kita mengalami gesekan, kita tidak akan kemudian menaruh dendam kepada orang lain. Justru sebaliknya, bahkan membuat kita mampu bersyukur di tengah-tengah kesulitan yang ada. Kita bersyukur lewat mereka, kita bisa mengalami kedewasaan iman dalam Tuhan. Lewat mereka kita diingatkan kembali untuk lebih sungguh lagi kepada Tuhan. Keputusan di tangan kita. Tuhan sangat rindu untuk memulihkan kehidupan saudara dan saya. Tetapi lagi dan lagi, kitalah yang menentukannya. Hanya Tuhan yang mampu memulihkan luka hati. Tetapi kalau saudara mengizinkannya, izinkan Tuhan bekerja dalam kehidupanmu, engkau akan mengalami hal yang luar biasa daripada Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati saudara sekalian. Shalom Tuhan.